Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Khair dengan NIM H1071241027. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi sistem penegakan hukum di Indonesia, yang dimana saya mengerjakan tugas ini untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah kewarganegaraan. Adapun definisi dari perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum adalah dua pilar utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam suatu negara. Keduanya merupakan komponen yang esensial dalam menjaga hak dan kewajiban masyarakat, serta mendukung pembangunan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Perlindungan hukum adalah suatu segala upaya pemerintah menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya. Sedangkan penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara. Untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat, pemerintah Indonesia membentuk sebuah lembaga-lembaga khusus yang menangani tentang kasus sebuah hukum. Lembaga-lembaga yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kedua Kejaksaan, yang ketiga ada Kehakiman, yang keempat Advokat, dan yang kelima ada Komisi Pemberantas Korupsi atau yang biasa disebut dengan KPK. Walaupun pemerintah sudah membentuk suatu lembaga yang khusus menangani hukum, tidak banyak masyarakat yang akan melanggar hukum. Pelanggaran hukum itu sendiri adalah perilaku melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Adapun sanksi hukum itu ada 3, yaitu yang pertama sanksi pidana, yang kedua sanksi perdata, dan yang ketiga ada sanksi administrasi. Macam-macam perlindungan hukum dan penegakan hukum di Indonesia, yaitu yang pertama ada preventif. Preventif itu sendiri merupakan upaya pencegahan sebelum pelanggaran terjadi, sedangkan represif adalah upaya penanganan setelah pelanggaran terjadi. Keduanya memiliki tujuan yaitu untuk menjaga ketertiban dan keamanan bagi masyarakat Indonesia. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting bagi Indonesia karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negaranya. Yang kedua, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Yang ketiga, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan atau tingkah laku manusia dalam berbagai kehidupan sehari-hari. Yang keempat, pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting. Sebab apa? Yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada pelaksanaan hukum itu sendiri. Yang kelima, ada perlindungan hak asasi manusia. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas hidup, kebebasan, dan martabat pribadi. Dan yang terakhir itu yang keenam, mendukung demokrasi. Dalam masyarakat demokratis, perlindungan dan penegakan hukum adalah jaminan agar pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.